Halo semua, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang statistika. Adapun kompetensi dasar yang pertama, menganalisis data berdasarkan distribusi nilai, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Data adalah sekumpulan informasi. Ada beberapa jenis data, seperti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung, dan data sekunder, yaitu data yang sudah diolah. Selanjutnya, perhatikan diagram batang di bawah. Dari diagram di samping, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2008, jumlah tangkapan ikan naik turun. Yang kedua, jumlah tangkapan ikan terendah pada tahun 2004, dan yang ketiga, jumlah tangkapan ikan tertinggi pada tahun 2007. Contoh soal, diberikan hasil produksi padi tiap tahun pada Desa Sukamakmur dari tahun 2001 sampai dengan 2008 seperti tabel di bawah ini. A. Buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. B. Pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? C. Berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari data tersebut. Selanjutnya penyelesaian. Untuk pertanyaan yang A, beberapa kesimpulan dari data pada tabel di atas. Yang pertama, mulai tahun 2001 hingga tahun 2005, produksi padi di Desa Sukamakmur meningkat. Yang kedua, produksi padi di Desa Sukamakmur menurun drastis pada tahun 2006. Yang ketiga, produksi padi di Desa Sukamakmur meningkat tajam pada tahun 2008. Lalu pertanyaan yang B, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Hasil produksi padi tertinggi dicapai Desa Sukamakmur pada tahun 2008 sebesar 420 ton. Yang C, tafsiran yang dapat diperoleh dari data tersebut yaitu produksi padi Desa Sukamakmur terus meningkat hingga tahun 2005. Namun, padi mengalami penurunan yang tajam pada tahun berikutnya. Produksi padi mulai mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan produksi padi Desa Sukamakmur mengalami kenaikan yang relatif stabil meskipun tahun 2006 mengalami penurunan. Menentukan rata-rata suatu kumpulan data. Rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Bagaimana cara kita untuk menentukan rata-rata? Caranya yang pertama yaitu kita kumpulkan semua data. Lalu yang kedua, jumlahkan seluruh bilangan, kemudian catat hasil penjumlahannya. Dan yang ketiga, setelah mendapatkan hasil dari langkah kedua, bagilah nilai tersebut dengan jumlah yang terdaftar pada tabel. Contoh soal, tabel berikut ini menunjukkan curah hujan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada tahun 2014. Tentukan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Penyelesaian. Langkah yang pertama, kumpulkan data yang didapat yaitu 207,11, 188,11, 251,79, 260,89, 53,00, 137,68, 41,95, 4,37, 2,68, 9,89, 295,84, dan 271,26. Langkah yang kedua, jumlahkan seluruh bilangan,
Kemudian catat hasil penjumlahannya. Setelah dijumlahkan, didapatkan hasil 1724,57. Dan angka yang ketiga, bagilah nilai tersebut dengan jumlah yang terdaftar pada tabel, yaitu 12. Sehingga 1724,57 dibagi 12 sama dengan 143,71. Jadi, rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen adalah 143,71 mm di tahun 2014. Menentukan median dan modus suatu data. Sama halnya dengan rata-rata, median dan modus juga merupakan ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menganalisis data. Bagaimana cara kita menentukan median? Dan bagaimana cara kita menentukan modus? Kita langsung ke contoh soal, yaitu tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data pada tabel. Setelah diurutkan, dibagi menjadi dua bagian yang sama, sehingga diperoleh urutan sebagai berikut: 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, 205. 135 dan 145 merupakan letak median. Karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata data kelima dan keenam, yaitu 135 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 dibagi 2 sama dengan 140. Sedangkan untuk mencari modusnya adalah 160, karena 160 paling sering muncul, yaitu sebanyak 2 kali. Jadi, median dan modus dari skor lomba menyanyi berturut-turut adalah 140 dan 160. Selanjutnya, menentukan ukuran data dan penyebaran data. Penyebaran data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data antara lain ada jangkauan, kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau kuartil 3. Untuk lebih memahami ukuran penyebaran data, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Contoh, tabel di samping menunjukkan panjang beberapa ular sanca atau ular piton. Tentukan jangkauan dari panjang ular sanca tersebut. Penyelesaian. Untuk menentukan jangkauan, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menentukan jangkauan tersebut. Untuk menentukan jangkauan tersebut dengan cara mengurangkan nilai terbesar dan nilai terkecil dari sebuah data. Nah, tadi kan kita punya tuh data panjang ular sanca. Jadi kita harus tahu dulu nilai terkecil dan nilai terbesar dari data yang kita punya tadi. Bagaimana caranya? Kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita akan memperoleh nilai terkecil dan nilai terbesar. Dari data di atas tadi, tabel di atas tadi, nilai terkecil adalah 5 dan nilai terbesar adalah 18,5. Jadi, jangkauan dari panjang ular sanca adalah 18,5 dikurang dengan 5. Sama dengan 13,5 kaki. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ingat bahwa median atau kuartil 2 membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Seperti contoh pada tampilan berikut ini, yang warna ungu ini, itu jelas mediannya ada pada tengah-tengah data tersebut. Kemudian selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut dengan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Selanjutnya, pengertian data dan statistika. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi 2,
yaitu yang pertama ada data kualitatif. Data ini merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contohnya, data kualitas beras pada bulan Februari 2020 yang kurang baik. Nah, pada data tersebut, itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik. Tetapi, kita tidak bisa mengukur keadaan kurang baik beras tersebut itu dengan sebuah angka. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data ini merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka, dan nilainya dapat berubah-ubah. Misal nih ya, contohnya ada data pertumbuhan panjang tanaman kacang hijau setiap minggunya gitu. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari tiap minggunya dengan angka yang kita peroleh. Setelah data terkumpul, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data adalah statistika. Selanjutnya penyajian data. Sebelumnya sudah diberitahu kalau setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dari jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua macam cara menyajikan data, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel dan yang kedua dalam bentuk diagram. Mean adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Cukup mudah untuk mendapat nilai mean atau nilai rata-rata dari sejumlah data. Hanya perlu menjumlahkan semua data yang diketahui. Setelah itu, jumlah data tersebut dibagi banyaknya data. Secara umum, rumus mencari nilai mean ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Rata-rata atau mean yang biasanya dinotasikan dengan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Pembahasan ukuran penyebaran data selanjutnya adalah median. Median atau ME adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk mendapatkan nilai median, perlu ketelitian yang cukup tinggi agar tidak ada yang terlewat saat mengurutkannya atau keselip lah ya. Setelah data selesai diurutkan dari nilai terkecil hingga ke terbesar, kemudian kita dapat mencari data yang berada di tengah. Nah, untuk rumus untuk mencari median dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama data yang berjumlah genap dan data yang berjumlah ganjil. Selanjutnya modus atau mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer atau menjadi mode dalam sekelompok data. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari satu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut dengan bimodal, sedangkan jika lebih dari dua modus disebut dengan multimodal. Jika dalam sekelompok data tidak terdapat satu pun nilai data yang sering muncul, maka sekelompok data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Nah, modus ini biasanya dilambangkan dengan MO. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, nilai rata-rata dari diagram di samping adalah, nah penyelesaiannya kita tahu tadi untuk mencari nilai rata-rata itu bisa sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk kasus pada soal kali ini, jumlah datanya kita ubah menjadi jumlah nilai dan banyaknya data kita ubah jadi jumlah siswa. Ini pengubahannya ini tergantung situasi soal ya. Kita cari terlebih dahulu jumlah nilai dengan cara mengkalikan dan menjumlahkan dari banyaknya nilai. Jadi setelah kita kali dan kita jumlah, kita dapat nilai 179, dan untuk jumlah siswanya kita tambah, kita peroleh 30. Nah, untuk menentukan rata-ratanya tinggal membagi
jumlah nilai dengan jumlah siswa. 179 dibagi dengan 30, maka nilai rata-ratanya adalah 6,87. Jadi, rata-rata diagram di atas adalah soal nomor 6,87. Tabel frekuensi berikut ini menunjukkan hasil lemparan dadu. Tentukan modus dan median dari data tersebut. Penyelesaian. Mata dadu yang sering muncul adalah 5 ya, sebanyak 8 kali, maka modusnya adalah 5. Nah, untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu data yang kita punya dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena jumlah data yang kita punya, banyaknya data yang kita punya adalah berjumlah ganjil, yaitu lebih tepatnya adalah 31, maka nilai median itu akan terletak pada data ke-16. Nah, setelah kita urutkan, kita peroleh tuh nilai data ke-16 adalah 4. Maka median dari data tersebut adalah 4. Jadi, modus hasil lemparan dadu adalah 5 dan mediannya adalah 4. Jawaban benar adalah pada option C. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi kali ini masih banyak kesalahan, baik dari segi kata maupun dari segi penyampaian. Saya akhiri, terima kasih.